Dulu, Jepang datang membawa teror. Rakyat dipaksa kerja rodi tanpa upah. Ribuan perempuan dijadikan wanita penghibur oleh tentara. Setiap pagi, rakyat wajib membungkuk ke arah Tokyo. Hidup dalam ketakutan adalah hal yang biasa. Tapi sekarang, kita antri visa ke Jepang, belanja di Uniqlo, makan ramen, nonton anime, dan bermimpi liburan ke Tokyo maupun Osaka. Pada tahun 2024, Indonesia tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar ke-12 di Jepang, dengan total 517.651 pengunjung hanya dalam 1 tahun. Apa yang membuat bangsa yang dulu dibenci karena kekejamannya, kini justru jadi idola bagi jutaan orang Indonesia? Di akhir video ini, kamu akan paham bagaimana Jepang bisa berubah dari penjajah ditakuti menjadi negara impian banyak orang. Jepang menjajah Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Meskipun hanya sekitar 3 tahun, masa ini meninggalkan luka yang sangat dalam. Jutaan rakyat Indonesia dipaksa menjadi romusa, kerja paksa tanpa upah, makanan, ataupun hak dasar. Banyak yang tidak pernah kembali. Perempuan dipaksa menjadi Yugun Ianfu atau wanita penghibur bagi tentara Jepang. Sekolah-sekolah ditutup, media dikendalikan, dan rakyat dipaksa tunduk pada propaganda Kaisar Jepang. Jepang datang dengan janji sebagai saudara tua Asia, tapi kenyataannya mereka menjajah dengan cara yang lebih kejam dan militeristik daripada Belanda. Agustus 1945, 2 bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah total kepada sekutu, tapi dari kehancuran itulah lahir Jepang yang baru. Tahun 1947, Jepang mengubah konstitusinya. Pasal 9 menyatakan mereka tidak boleh memiliki militer ofensif dan tidak akan berperang lagi. Negara ini memilih jalan damai dan mulai fokus membangun kembali ekonominya. Dengan bantuan Amerika Serikat dan kerja keras rakyatnya, Jepang membangun ulang negaranya dari reruntuhan menjadi kekuatan ekonomi global. Dalam 2 dekade setelah kekalahannya, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tahun 1960-an hingga 1980-an disebut sebagai keajaiban ekonomi Jepang. PDB atau produk domestik bruto mereka melonjak tinggi, ekspor meningkat tajam, dan tingkat pengangguran turun drastis. Perusahaan-perusahaan seperti Toyota, Honda, Sony, Mitsubishi, dan Panasonic menjadi simbol kemajuan teknologi dan presisi buatan Jepang. Mereka tak hanya menguasai pasar Asia, tapi juga Amerika dan Eropa. Jepang juga memperbaiki sistem pendidikannya, mempercepat urbanisasi, dan berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur. Kota-kota seperti Tokyo, Yokohama, dan Osaka berkembang menjadi pusat teknologi dan industri. Masyarakat Indonesia mulai melihat Jepang dalam cahaya baru. Bukan lagi penjajah yang menyiksa, tapi negara yang berhasil bangkit dan menjadi panutan dalam hal kedisiplinan, etos kerja, dan kemajuan teknologi. Sejak hubungan diplomatik resmi dimulai tahun 1958, Jepang aktif menjalin hubungan dengan Indonesia melalui pendidikan dan budaya. Tahun 1974, Jepang meluncurkan SEAP, Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program, di mana program ini mengajak pemuda dari ASEAN dan Jepang naik kapal bersama, berdiskusi, tinggal dengan host family di Jepang, dan membangun persahabatan. Pemerintah Jepang juga memberi beasiswa MEX atau Mombugakusho untuk pelajar Indonesia kuliah di Jepang. Setiap tahun, ratusan anak muda Indonesia kuliah di universitas seperti Tokyo University, Waseda, atau Kyoto University, dan pulang membawa pandangan baru soal Jepang. Lewat pendidikan, Jepang memperbaiki citranya, bukan lagi sebagai penjajah, tapi mitra pembangunan. Masuk era 1990-an, Jepang menaklukkan Indonesia bukan dengan tentara, melainkan dengan anime dan budaya pop. Anak-anak Indonesia bangun pagi demi menonton Dragon Ball.
tertawa bersama Doraemon, dan terinspirasi semangat persahabatan dari Kapten Tsubasa. Anime seperti Sailor Moon membuka ruang bagi karakter perempuan yang kuat dan elegan, sesuatu yang belum banyak diwakili dalam tontonan anak saat itu. Bukan hanya di TV, budaya Jepang menjamur di toko buku, majalah, dan rental kaset. Majalah Anime-Monster misalnya, menjadi bacaan wajib anak-anak 90-an. Anak muda mulai menggambar manga, memakai kaos bergambar karakter anime, bahkan mulai cosplay di event seperti Jakarta Japan Matsuri dan Enichishai. Selain anime, Jepang juga dikenal lewat musik J-pop, fashion Harajuku, dan film dorama seperti Oshin yang populer di tahun 80-90-an. Karakternya relatable, ceritanya menyentuh, dan estetikanya unik. Sangat berbeda dengan budaya barat. Budaya pop ini membentuk persepsi baru. Jepang bukan lagi negara penjajah, tapi negara kreatif, penuh warna, dan menarik untuk dikenal lebih dalam. Inilah bentuk soft power paling efektif, membuat orang kagum tanpa merasa dipaksa. Lalu di tahun 2014, Jepang membebaskan visa bagi pemilik e-paspor dari Indonesia. Hasilnya, ledakan wisata. Tahun 2013, jumlah wisatawan Indonesia ke Jepang sekitar 136.000 orang. Hanya 6 tahun kemudian, pada 2019, angkanya melonjak jadi lebih dari 412.000 orang, lebih dari 3 kali lipat. Lalu, apa yang membuat Jepang begitu menarik di mata wisatawan Indonesia? Yang pertama, salju dan musim dingin, terutama di Hokkaido, Niseko, dan Sapporo. Banyak orang Indonesia belum pernah merasakan musim dingin. Salju di Jepang menjadi daya tarik tersendiri. Resort ski di Niseko dan festival salju di Sapporo jadi destinasi populer, terutama saat liburan akhir tahun. Yang kedua, kota modern seperti Tokyo dan Osaka. Di Tokyo, wisatawan bisa menyusuri Shibuya Crossing, belanja di Ginza, atau menjelajah dunia anime di Akihabara. Osaka menawarkan kuliner jalanan di Totokuri, serta belanja seru di Shinsaibashi. Yang ketiga, warisan budaya. Di Kyoto, kuil Fushimi Inari dengan ribuan tori merah menjadi lokasi foto favorit. Kinkakuji alias pavilion emas menunjukkan sisi megah warisan budaya Jepang. Nara dikenal dengan rusa liar yang berkeliaran bebas di taman kota, serta kuil Todaiji yang menyimpan patung Buddha raksasa. Yang keempat, Gunung Fuji. Gunung Fuji bukan hanya gunung tertinggi di Jepang, tapi juga simbol nasional. Dari Kawaguchiko, wisatawan bisa melihat Fuji berdiri megah, apalagi saat musim semi dengan latar belakang bunga sakura. Dan yang kelima, kuliner halal dan wisata ramah muslim. Jepang kini menyediakan banyak restoran halal dan tempat sholat, terutama di area turis. Restoran halal bisa ditemukan di Asakusa, Shinjuku, dan Ueno, serta bandara seperti Narita dan Kansai. Bagi banyak orang Indonesia, Jepang bukan hanya tempat liburan, tapi pengalaman budaya yang unik, aman, bersih, dan penuh inspirasi. Hal lain yang membuat masyarakat Indonesia menjadi hangat terhadap Jepang adalah makanannya. Makanan Jepang mulai populer di Indonesia sejak awal tahun 2000-an, seiring meningkatnya minat pada budaya Jepang. Salah satu pelopornya adalah Hoka Hoka Bento, atau yang kita kenal dengan Hokben, yang hadir sejak 1985 dan memperkenalkan bento, katsu, dan tempura ke lidah lokal. Memasuki era sushi dan ramen, restoran seperti Sushi Tei, Marugame Udon, dan Ichiban Sushi menjadi pilihan favorit di kota-kota besar. Makanan Jepang tidak lagi dianggap asing, dari sushi dan ramen sampai takoyaki dan matcha latte, semua mudah ditemukan. Sushi roll pedas, ramen sambal, dan inovasi lokal lainnya menunjukkan bagaimana kuliner Jepang telah beradaptasi dengan selera Indonesia. Kini, makanan Jepang bersaing dengan bakmi dan nasi goreng sebagai pilihan sehari-hari. Lewat makanan, Jepang membangun kedekatan baru, bukan lewat sejarah, tapi lewat rasa. Generasi muda Indonesia hari ini tidak punya memori langsung tentang penjajahan Jepang. Bagi mereka, Jepang adalah negara anime, teknologi canggih, makanan enak, dan tempat liburan keren. Pertanyaannya, apakah ini berarti kita melupakan sejarah kelam? Faktanya, Jepang memang belum secara eksplisit meminta maaf atas semua kejahatan perang seperti yang dilakukan Jerman. Namun, banyak pihak di Jepang, baik akademisi, LSM, maupun pemerintah daerah, telah melakukan upaya rekonsiliasi dan dialog sejarah. Yang jelas, hubungan Indonesia-Jepang
kini dibangun atas dasar saling menghormati dan kerjasama. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi kita memilih untuk melihat ke depan, membangun hubungan yang bermanfaat. Jepang membuktikan bahwa bangsa bisa berubah, dari penjajah kejam menjadi negara modern yang dihormati, dari trauma menjadi rasa kagum, dan dari musuh menjadi sahabat. Hubungan Indonesia-Jepang adalah contoh bahwa sejarah kelam tidak selalu jadi hambatan. Dengan komunikasi, budaya, dan pendidikan, luka masa lalu bisa dijembatani. Menurut kamu, apakah kita terlalu cepat melupakan sejarah kelam penjajahan Jepang? Atau ini justru bukti kalau bangsa kita bisa move on? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ini adalah Kronologi, tempat di mana sejarah tidak hanya diceritakan, tapi juga dimaknai.